Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Krisis ekonomi melanda, demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai daerah, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah berada di titik terendah. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Kepemimpinan nasional kemudian beralih kepada Wakil Presiden saat itu, Baharudin Yusuf Habibie. Halo pemirsa, selamat datang di program Liputan Sejarah Reformasi Indonesia dari saluran 1. Saya Fiona Humaira dan kami akan mengulas salah satu periode paling penting pada masa perjalanan bangsa Indonesia. Baik pemirsa, liputan kali ini berfokus pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, dengan dua kebijakan besarnya, yaitu kebebasan pers dan referendum Timor Timur. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dijalankan pada masa reformasi, kita akan bergabung dengan rekan saya di lapangan. Halo Alivia, apakah sudah terhubung? Baik Fiona, saya mendengarkannya. Terima kasih. Saya Alivia, melaporkan berita dari lokasi. Di masa awal reformasi, masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi. Saya lanjutkan berita ini sesaat lagi. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor sarung istimewa, terasa lebih sempurna. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor tentu sarung. Wadimor tentu sarung kita. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa dari Divisi Serangan Cyber mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni lepas dari sangkar. Tikus rakus itu melahap kripto. Semakin rakus, semakin besar. Sangkuni berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Media massa harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP. Media yang dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah dapat dibredel dan dilarang terbit. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi secara bebas dan seimbang. Namun, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, sistem SIUPP dihapus. Pemerintah membuka ruang kebebasan bagi pers untuk menyampaikan kritik dan aspirasi masyarakat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Alivia. Di sini kita akan mewawancarai salah satu rekan wartawan. Nah, penasaran? Oke, kita silakan kepada wartawan. Sebagai wartawan, saya merasakan bahwa sejak era reformasi, pers tidak lagi berada di bawah tekanan pemerintah seperti sebelumnya. Kami memiliki ruang yang lebih luas untuk menulis berita secara jujur dan sangat terbuka. Namun menurut saya, kebebasan pers ini juga harus diiringi dengan rasa tanggung jawab yang besar agar setiap informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menyesatkan publik. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan pendapat dari wartawan, di mana seperti wartawan dan seperti saya jurnalis, kebebasan pers menjadi langkah penting dalam membangun demokrasi.
Namun, di sisi lain, B.J. Habibie juga dihadapkan pada persoalan besar yang berkaitan dengan keutuhan wilayah Indonesia, yaitu Timor Timur. Timor Timur bergabung dengan Indonesia sejak tahun 1976. Namun, konflik dan tuntutan kemerdekaan terus berlangsung di wilayah tersebut. Tekanan internasional terhadap Indonesia semakin meningkat, terutama terkait isu hak asasi manusia. Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum di Timor Timur dengan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rakyat Timor Timur diberikan dua pilihan, yaitu tetap bersama Indonesia dengan status otonomi khusus atau memisahkan diri. Menurut saya, sebagai seorang sejarawan, referendum ini menunjukkan komitmen Presiden B.J. Habibie terhadap prinsip demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri. Namun, keputusan ini juga membawa resiko yang besar bagi stabilitas politik di Indonesia. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada tahun 2002, wilayah tersebut resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste. Menurut saya, keputusan ini merupakan langkah berani yang menjunjung tinggi demokrasi. Sak pemikiran Inyong, dampaknya ning Indonesia kuwi sangat besar, baik secara politik dan emosional. Masa pemerintahan B.J. Habibie memang singkat, namun kebijakannya membawa perubahan besar. Kebebasan pers memperkuat transparansi dan kontrol publik. Sementara referendum Timor Timur menjadi pelajaran tentang keberanian mengambil keputusan yang sulit. Sekian berita dari lapangan pada hari ini, saya kembalikan ke studio. Baik Alivia, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Pemirsa, kebijakan B.J. Habibie di masa reformasi menjadi fondasi penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Saya, Fiona Humaira, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. About the girl I could have been, my dear. 'Cause in the night I know you burn with feelings I cannot return, my dear. Oh my dear, you gotta know that this won't last. Desperation will erase the fact I'm keeping all of the answers in my cigarette box. Yeah, the answers in the second floor, the other shoe drops. And if you're blind to that,
you're going.